Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semuanya. Selamat tahun baru. Dan saya minta maaf ya ceritanya jeda lagi. Semoga di tahun yang baru ini semuanya lebih baik dari tahun sebelumnya ya. Sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Jason mengangkat bibirnya dan tersenyum dalam diam. Memupuk perasaan dengan Yasmin adalah hal yang penting yang harus dia lakukan saat ini. Saat keduanya berjalan, ponsel Jason berdering. Yasmin melihatnya mengeluarkan ponsel saat melihat ID penelpon. Kegembiraan di wajah Jason menghilang dengan sangat cepat. Aku akan menjawab teleponnya. Tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, Jason berjalan menuju punggung bukit di pinggir jalan. Yasmin mencibir siapa yang kurang kerjaan dan mau menunggunya. Dia pergi tanpa melihat ke belakang. Jason menjawab panggilan Yonatan dengan nada dingin. Ada apa? Apa kamu memasang pengawasan di ponselku? Yonatan bertanya langsung pada intinya, suaranya penuh amarah. Jason tidak menyangka dia akan mengetahuinya secepat ini. Meski terkejut, suaranya sedikit tenang. Apa kamu punya bukti yang membuktikan aku pelakunya? Caleb tahu betul apa yang dia lakukan. Sangat mustahil bisa tertangkap oleh orang seperti Yonatan. Jason, hanya kamu yang tahu. Aku sudah dibebaskan dari penjara. Aku belum menghubungi siapapun selain kamu dan adikku. Tidak mungkin adikku mencari seseorang untuk mengawasiku, kan? Suara Yonatan terdengar penuh amarah yang tertahan. Kamu belum menghubungi siapapun? Yonatan, apa kalian berdua benar-benar menganggap aku bodoh? Jason bertanya sambil mencibir. Yonatan terdiam beberapa saat lalu berkata, Jason, melihat tingkah lakumu saat ini, apa kamu berencana untuk memutuskan denganku dan adikku? Kenapa aku tidak bisa memutuskan hubunganku dengan orang yang tamak? Apa kalian berniat bergantung padaku seumur hidup? Jason bertanya dengan sinis. Apa yang telah aku lakukan untukmu sudah cukup untuk membuat aku dan adikku bergantung padamu selama beberapa kehidupan. Sekarang kamu ingin memutuskan hubungan seenaknya. Ini namanya habis manis sepah dibuang. Yonatan menegur dengan marah. Yonatan. Jason tiba-tiba memanggil pelan. Suaranya sangat dingin dipenuhi dengan rasa tidak peduli yang membuat seluruh tubuh merinding. Sejak kamu mencariku, aku sudah menghabiskan hampir 100 miliar untukmu. Apa kamu tahu apa artinya? Uang sebanyak ini tidak dapat diperoleh hanya dengan sembarangan menyelamatkan seseorang, kata Jason. Dia dulu berpikir kalau bukan karena Yonatan menyelamatkannya, dia tidak akan bisa menjadi seperti sekarang. Tapi sekarang dia merasa berpikir seperti ini sama saja dengan menyangkal kemampuannya. Dan Yonatan selalu menggunakan perkataan seperti ini untuk membujuknya. Jason selalu mengingatkan sebagai penyelamat hidupnya, jadi tidak pernah perhitungan padanya. Namun ini malah membuat Yonatan merasa semakin percaya diri. Tapi, kalau bukan karena aku menyelamatkanmu, Yonatan, apa begitu menarik selalu membahas masa lalu? Jason menyela. Apa semua orang yang diselamatkan di dunia ini harus membalas budi pada penyelamatnya seperti aku? Adikku ingin menikah denganmu.
Selama kamu menyetujui syarat ini, aku tidak akan pernah menelpon dan membahas hal ini lagi. Yonatan sangat keras kepala. Mendengar ini, Jason tidak bisa menahan tawa mengejek. Saat kamu mengirimkan adikmu kepadaku, kamu tidak mengatakan aku harus menikahinya. Apa ini begitu lucu? Yonatan bertanya dengan sedikit tidak puas. Aku tidak memiliki kesan yang baik terhadap adikmu. Kamu memintaku menikahinya. Bukankah ini keterlaluan? Jason bertanya dengan dingin. Ketika mendengar ini, Yonatan tidak bisa menahan cibirannya. Kamu juga tidak menyukai Yasmin. Jadi mengapa kamu menikahinya? Siapa bilang aku tidak menyukainya? Jason bertanya pada Yonatan. Aku beritahu kamu, adikmu menghasut nenekku, lalu sampai membuat neneknya marah dan masuk rumah sakit. Aku belum membuat perhitungan dengannya untuk masalah ini, tapi kalian, dua bersaudara, sudah mengincarku. Jason, bagaimanapun juga, kamu tidak ingin menikahi adikku kan? Yonatan bertanya dengan suara dingin. Yonatan, aku sudah bilang, kalian berdua jangan melewati batas. Kalau tidak, jangan harap bisa hidup tenang. Jason berkata dengan dingin dan langsung menutup telepon. Jason memegang ponsel, ekspresinya berubah menjadi sangat jelek. Benar saja, seharusnya sejak awal berikan saja uang pada mereka. Tidak seharusnya terlibat dengan mereka. Ketika Jason kembali ke BNB, dia melewati pintu kamar Yasmin dan mengetuk pintu. Yasmin membuka pintu dengan cepat. Mau makan es? Jason mengeluarkan sekantong es krim dari belakang punggungnya. Awalnya Yasmin memasang wajah dingin, tapi ketika melihat Jason mengeluarkan es krim, dia tidak bisa menahan tawa. Dari mana kamu mendapatkannya? Aku membelinya dari seorang anak, kata Jason. Yasmin mengulurkan tangan dan mengambilnya. Dia berkata dengan pelan, terima kasih. Ingatlah untuk menyikat gigi setelah makan, perintah Jason sambil tersenyum lalu berjalan ke kamarnya. Aku bukan anak kecil. Yasmin menggumamkan beberapa kata dengan suara pelan sebelum kembali dan menutup pintu. Yasmin yang kembali ke kamar hendak merobek kantong es krim ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Yasmin merasa sedikit tidak berdaya saat melihat telepon itu dari Lina. Dia menekan tombol jawab dan bertanya, "Ada apa?" "Kakakku bilang ada hal penting yang ingin dia sampaikan padamu. Apa kamu mau mendengarkannya?" Lina berbicara dengan sangat cepat, seperti takut Yasmin akan menolaknya. "Ada hal penting apa?" "Sepertinya ada hubungannya dengan penculikanmu," jawab Lina. "Suruh dia bicara padaku." Yasmin segera berkata. Dia tidak menyangka masalah berhasil diselidiki. Lina segera menyerahkan ponsel pada Henry. "Nona Yasmin, di sana tidak ada orang lain kan?" Henry bertanya dengan suara rendah terdengar cukup misterius. Yasmin bergumam, firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. "Kami menemukan kalau Joanna memiliki kakak bernama Yonatan, dan Yonatan pernah dipenjara." Henry bicara kepada Yasmin perlahan. Yasmin mendengarkan dengan tenang. Setelah mendengar apa yang dia katakan, dia bergumam. "Setelah dibebaskan dari penjara, Yonatan menghubungi Jason dan menyerahkan Joanna padanya. Aku tidak tahu apa Jason telah memberitahumu hal ini," lanjut Henry. Yasmin teringat perkataan Jason tentang keluarga Joanna yang pernah menyelamatkannya. Apa orang ini adalah Yonatan?
dan Yonatan dipenjara karena Jason? Lanjutkan perkataanmu. Setelah pikirannya mengembara beberapa saat dia bicara pada Henry, dia tahu betul apa yang dikatakan Henry hanyalah pembukaan. Makanya Yonatan selalu mengawasi Joanna di kegelapan. Dia pertama kali menyerangmu saat menghubungi seseorang untuk memahami sedikit pengobatan tradisional Cina. Setelah menyakitimu, orang itu kabur ke luar negeri dan tidak pernah berhubungan lagi dengannya, kata Henry perlahan. Yasmin langsung bertanya, apa ada bukti langsung? Aku sudah menyuruh orang pergi ke luar negeri untuk mencarinya. Kalau tidak ada masalah, seharusnya kita akan mendapat hasil dalam 1 bulan. Tapi ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting, Yonatan menghubungi orang yang menculikmu, dan kami mendapatkan buktinya. Nada bicara Henry tiba-tiba menjadi serius. Sekarang aku tidak punya waktu untuk pulang. Yasmin ingin melihat bukti pastinya, tapi dia sudah mengatakan dalam perjalanan bisnis. Selain itu, bulan Juni hanya tinggal sebulan lagi. Dia sangat sibuk dan tidak bisa langsung pulang. Kamu bisa lapor polisi dulu, dan kami akan mengirimkan bukti yang sudah dikumpulkan padamu. Atau kami juga bisa mengirimkannya secara langsung pada orang yang kamu percaya. Henry berkata pada Yasmin dengan lembut. Yasmin mengerutkan bibir saat mendengarnya lalu berkata, kalau begitu, kamu atau Lina kirimkan barangnya ke LM dan serahkan langsung ke Luna. Oke, jika kamu kesulitan menggugat mereka, katakan saja padaku. Suara Henry sangat lembut dengan sedikit nada sayang. Yasmin merasa canggung. Oke, kalau begitu aku bekerja dulu. Jangan terlalu lelah. Henry tidak mengatakan apa-apa lagi. Yasmin menunggunya menutup telepon, tapi Henry tidak juga menutup telepon. Jadi dia tidak punya pilihan selain menutup telepon terlebih dahulu. Setelah menutup telepon, Yasmin meletakkan ponsel lalu menggosok lengannya. Saat sudah kembali tenang, Yasmin mulai berpikir apa Jason mengetahui semua ini. Bagaimana jika Jason tahu tapi menyembunyikannya dari dirinya? Pada hari-hari berikutnya, Yasmin sibuk dengan pekerjaannya sendiri dan Jason berjalan keliling desa setiap hari. Dia menangkap semua yang dia bisa, kemudian menipu anak-anak untuk mendapatkan barang mereka. Saat bulan Juni mendekat, Jason yang sedang menggali akar teratai di kolam menerima telepon dari Caleb. Keluarga Setiawan telah menemukan bukti bahwa Yonatan ikut serta dalam penculikan Yasmin. Luna berencana mengirimkannya ke pengadilan untuk mengadili Yonatan dan Joanna. Nada bicara Caleb terdengar sangat cemas. Ketika mendengar ini, wajah Jason tiba-tiba menjadi serius. Mereka memiliki semua buktinya. Dia juga sedang menyelidiki masalah ini, tapi dia tidak menyangka akan tertinggal 1 langkah dari Henry. Tapi setelah memikirkannya, keluarga Setiawan mendapat bantuan dari keluarga Wibowo. Hal apa yang tidak bisa ditemukan? Iya, buktinya sangat kuat. Apa mau aku bernegosiasi dengan Luna? Caleb bertanya pada Jason. Tidak. Biarkan mereka menuntut. Jawab Jason acuh tak acuh. Hal ini disebabkan oleh Yonatan dan Joanna. Karena dia tidak berhasil menyelidikinya, anggap saja dia tidak tahu dan dia tidak akan ikut campur. Saat waktunya tiba, Yonatan akan selalu mencarinya. Baik. Setelah menutup telepon, Jason mengerutkan kening. Jika Yonatan mencarinya, dia pasti akan membantu Yonatan. Tapi kalau begini, dia pasti akan membuat Yasmin marah. Memikirkan hal ini, Jason tanpa sadar menghela nafas.
Jason kembali ke BNB dengan akar teratai segar. Saat ini Yasmin sedang mengobrol dengan pemilik BNB di halaman. Ketika melihatnya kembali, dia berkata, "Aku akan pulang setelah makan siang hari ini." "Pekerjaanmu sudah selesai?" Jason bertanya pada Yasmin dengan ekspresi normal. Besok aku harus menemui klien, jadi aku harus berangkat hari ini." Yasmin mengangguk. Sebenarnya besok dia harus pergi ke pengadilan. Bagaimanapun Luna bertindak atas namanya, tapi dia tetap harus pergi ke sana sendiri untuk masalah ini. Tuntutan terhadap Joanna dan Yonatan dilakukan secara diam-diam. Tentu saja selama ini Henry juga menelponnya untuk memberitahu Jason mungkin mengetahuinya. Tapi dia tidak tahu kenapa Jason tidak mengambil tindakan apapun. Yasmin tidak peduli Jason menyadarinya atau tidak. Joanna menghasut nenek Gunawan dan hampir mencelakai neneknya. Setelah itu bersekongkol dengan kakaknya untuk membunuh dan menculiknya. Dia tidak akan pernah memaafkan dengan mudah. Meskipun Jason ingin melindungi Joanna, Yasmin tidak akan mengampuni kakak adik itu. "Kalau begitu, aku akan membuatkanmu makan siang," kata Jason ramah dan masuk ke dalam rumah. Ketika dia naik ke atas, pemilik BNB tersenyum dan berkata, "Jason tampan dan pandai memasak. Kamu harus mengambil kesempatan ini dengan baik." "Tapi dia bukan tipeku." Yasmin berbohong sambil tersenyum tipis. Jika Jason berada di pihak Joanna dan Yonatan dalam masalah ini, maka dalam kehidupan ini mereka tidak mungkin bisa bersama. Sebenarnya jika Jason benar-benar memilih untuk berpihak Yonatan dan Joanna, Yasmin akan tetap merasa sedih. Yasmin berharap Jason bisa berpihak padanya sekali ini saja. Setelah makan siang, Yasmin kembali ke pusat kota Benteng. Saat tiba di LM, Luna dan asisten keluar untuk menjemputnya pada waktu yang bersamaan. "Belakangan ini, Henry cukup sering datang ke LM. Aku dengar dia menyewa rumah di dekat sini." Luna memberitahu Yasmin sambil membantunya membawa koper. Meskipun kali ini Henry dan Stefan banyak membantu Yasmin, Luna masih ingat keluarga Setiawan dan keluarga Wibowo tidaklah sederhana. Oleh karena itu, dia juga mengawasi pergerakan Henry dan Stefan di kota Benteng. "Kita bicarakan nanti, aku agak lelah." Yasmin tidak ingin membicarakan keluarga Setiawan dan keluarga Wibowo di depan asisten. Bagaimanapun kedua keluarga ini mampu mengetahui hal yang begitu rahasia. Ini menunjukkan keahlian mereka luar biasa. Jika asisten tahu terlalu banyak, mungkin tidak akan menguntungkan bagi mereka. "Oke." Luna mengangguk. Keduanya memasuki kantor. Luna menutup pintu kantor dan bertanya pada Yasmin, "Apa benar-benar bisa bekerja sama dengan Henry?" "Kita sudah menghubunginya. Ini sama saja dengan setuju bekerja sama. Membahas hal ini sepertinya sudah terlambat," kata Yasmin. "Oke," jawab Luna. "Hari ini gaun akan dikirim ke sini dengan mobil khusus. Kamu bisa menghubungi Natasha. Coba tanyakan apa dia ingin kita mengirimnya, atau dia mengambilnya sendiri." Yasmin duduk dan menjelaskan pada Luna. Ketika mendengar ini, Luna tiba-tiba menjadi khawatir. "Natasha sangat pemilih. Apa menurutmu dia akan puas dengan rancanganmu?" Harga yang ditawarkan Natasha sangat tinggi. Bukan hanya Luna yang merasa khawatir, Yasmin juga merasa sedikit khawatir. Bagaimanapun Natasha pemegang penghargaan dan sudah melihat berbagai jenis gaun kelas atas, jadi dia tidak tahu apa Natasha akan menyukai desainnya. Puas atau tidak, dia sudah membayar deposit. Sekarang prioritas utama adalah masalah Joanna dan Yonatan.
Yasmin menyela dan menangani masalah ini sesegera mungkin. Jangan sampai Jason mengetahuinya dan ikut campur lagi. Kamu pulang dulu dan temui nenekmu. Kemarin aku baru saja membawanya pulang, kata Luna. Setelah Yasmin menyerahkan pekerjaan, dia kembali ke desa keluarga Lukmantara. Setelah apa yang terjadi pada neneknya, dia terus sibuk bekerja dan tidak menjaga neneknya. Dia benar-benar merasa bersalah pada neneknya. Yasmin yang sangat merindukan rumah turun dari mobil lalu membunyikan bel. Namun dia tidak melihat nenek keluar untuk membuka pintu. "Nenek!" Yasmin berseru. Dia menunggu beberapa saat tapi masih tidak melihat nenek membukakan pintu. Dia langsung merasa cemas. "Nenek!" Yasmin berteriak lagi. Mendengar gerakan di sebelah, dia menoleh dan melihat seorang wanita berkata sambil tersenyum, "Kamu mencari nenekmu kan?" "Iya, aku baru saja pulang," Yasmin berkata dengan cemas. "Nenekmu sedang keluar dengan pria yang mengenakan topi. Apa dia suamimu?" Tetangga itu bertanya pada Yasmin sambil tersenyum. Jason jarang datang ke sini, jadi wajar saja kalau para tetangga tidak tahu penampilannya. Jantung Yasmin langsung tegang. Jason tidak mungkin pakai topi dan satu-satunya pria yang dia tahu memakai topi adalah pria yang pertama kali muncul di kota Jolo. Topi membawa trauma psikologis yang besar padanya. Jadi Joanna dan Yonatan sudah tahu tentang rencananya mengajukan gugatan. "Terima kasih." Yasmin tidak menjawab pertanyaan tetangga. Dia mengucapkan terima kasih dan berbalik pergi. Dia berjalan kembali, mendorong pintu halaman dan menemukan pintu tidak terkunci sama sekali. Sekarang dia semakin yakin neneknya telah dibawa pergi. Saat Yasmin hendak menelpon Henry, panggilan Jason masuk terlebih dahulu. Intuisi Yasmin mengatakan Jason menelpon karena masalah nenek. Dia menekan tombol jawab dan bertanya dengan dingin, "Apa ini tentang nenekku?" "Iya." Jason juga baru saja menerima telepon dari Yonatan dan mengetahui nenek Lukmantara ada di tangannya. "Apa ini ada hubungannya dengan Yonatan dan Joanna?" Nada suara Yasmin menjadi semakin dingin. "Yasmin, aku tahu kamu ingin menuntut Yonatan dan Joanna. Tapi hari ini aku sarankan agar kamu jangan bertindak gegabah. Percayalah padaku." "Percaya padamu? Kamu berencana mengampuni Joanna lagi kan?" Yasmin menyela Jason. Dia marah saat membahas Joanna. Kalau bukan karena Jason, bagaimana dia bisa memprovokasi dua bersaudara ini? "Aku tidak berniat mengampuninya, tapi aku punya rencana sendiri," Jason menjelaskan pada Yasmin. "Apa kamu pikir aku masih akan mempercayai perkataanmu? Jason, jangan harap. Aku pasti akan menuntut mereka. Coba saja mereka berani menyentuh nenekku." Yasmin sangat marah. "Yasmin, bisakah kamu tenang dulu?" Nada suara Jason juga menjadi serius. "Nenekku dibawa pergi oleh Yonatan. Hanya 1 hari setelah dia keluar dari rumah sakit. Kamu masih ingin aku tenang?" Suara Yasmin tiba-tiba meninggi. Tanpa menunggu Jason menjawab, dia melanjutkan, "Kamu punya hak apa menyuruhku tenang? 2 orang yang kamu lindungi yang melakukan hal ini. Kamu selalu mengatakan sedang menyelidikinya. Tapi sampai sekarang, sama sekali tidak ada kabar. Dan orang lain yang memberitahuku. Apa ini penjelasan yang kamu katakan?" "Kamu tidak memahami karakter Yonatan. Apa kamu tahu konsekuensi membuatnya marah?" Jason bertanya pada Yasmin.
Tangan Yasmin sedikit gemetar. Lalu, apa sebenarnya yang kamu ingin aku lakukan? Nenekku benar-benar berhutang budi padamu. Dengarkan aku. Jangan bertindak gegabah. Jason menghibur Yasmin dengan hangat.